membagikan tugas kelompok. Apakah teman-teman ada yang sudah mengunduh? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di situ Sudah, teman-teman sebentar, aku mau show dulu nih kok, agak susah. Oke. Nanti ini saya akan sebentar, saya bagikan dulu. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini teman-teman tugasnya adalah teman-teman ini berandai-andai, nanti teman-teman silakan membagi menjadi, kalau ini ada 20-an orang ya, satu kelompok. Bagi aja 2 kelompok lah ya, karena ini online, waktunya biasanya agak sulit gitu. Jadi bagi aja menjadi 2, satu kelompok terdiri dari mungkin 10 atau 11 orang. Nanti teman-teman di slide pertama teman-teman silahkan berimajinasi untuk membuat sebuah perusahaan asuransi. Silakan teman-teman misalnya asuransi angin ribut, asuransi ogah rugi, asuransi untung terus, terserah. Atau terdiri dari singkatan nama depannya teman-teman semua juga silakan gitu. Intinya teman-teman di sini berandai-andai, berimajinasi untuk membuat sebuah perusahaan asuransi. Ya, teman-teman. Terus teman-teman akan membuat logonya, terserah logonya seperti apa. Terus susunan organisasinya, jadi teman-teman nanti akan di situ CEO-nya siapa, misalnya Nesya, terus Jiho sebagai direktur apa gitu ya. Teman-teman di sini berimajinasi lah, bebas. Terus perusahaan ini ada di mana? Boleh di Jakarta, boleh di Singapura, boleh di Hong Kong ya, serah. Terus secara bisnis teman-teman ini bergerak di retail kah, di komersial kah, atau di corporate kah ya, atau teman-teman misalnya sebagai captive-nya kayak Adira, captive dari Adira Finance atau dari Bank Danamon ya kan. Bebas teman-teman, mau men-set up perusahaan asuransinya teman-teman ini sebagai bisnisnya di mana, bebas gitu. Terus nanti teman-teman set up sebuah program treaty sesuai dengan bisnis plan kalian tadi. Misalnya kalian ini bergerak di tadi, misalnya gue maunya perusahaan ini gue set up sebagai perusahaan retail. Nah teman-teman set up treaty yang cocok misalnya untuk perusahaan yang retail tadi. Bebas, mau itu untuk asuransi kendaraan bermotor, mau itu untuk asuransi properti, mau juga untuk marine, juga terserah. Gitu. Tapi teman-teman bukan bikin wording treaty-nya, bukan ya. Kalian coba set up misalnya, kalian mau retensinya berapa. Pertama kalian mungkin set up dulu mau kalian treaty-nya ini mau bikin apa. Proporsional atau non-proporsional. Kalau kalian bikin proporsional, kalian mau bikin treaty-nya ini quota share atau surplus. Ya kan? Atau mau combine juga boleh. Di bawahnya retensinya gede, atasnya pakai surplus, di bawahnya retensi yang gede ini masih diproteksi dengan quota share boleh. Gitu ya, combine. Gitu. Jadi nanti ditetapkan retensinya berapa, kalau surplus nanti otomatis berapa line, sampai kapasitasnya berapa. Misalnya cerita saya tadi, saya mau bikin retail. Nah kalau retail berarti nggak boleh, kapasitasnya nggak perlu yang gede-gede amat dong. Misalnya sampai 20 miliar aja cukup. Karena retail itu kan berarti dia akan jaminnya paling ruko, ya kan? Rumah-rumah penduduk, toko-toko kecil, kantor-kantor kecil yang di pinggir jalan, ruko-ruko gitu kan. Itu paling 10 miliar, 15 miliar harganya cukup treaty-nya. Itu. Jadi setup treaty-nya nggak perlu gede-gede misalnya. Mubazir kalau dibikin gede, ya kan? Nah, ke sana arahnya teman-teman. Jadi secara strategik, teman-teman ini strateginya bisnisnya mau kemana, itu nanti nyambung ke model treaty yang mungkin kalian akan coba susun. Gitu. Mau excess of loss juga boleh, non proporsional. Misalnya teman-teman bermainnya adalah di luar negeri yang lebih dinamis, lebih advance, teman-teman setupnya dengan excess of loss juga boleh. Teman-teman misalnya maunya agresif, gitu, karena biasanya kalau treaty proporsional itu konservatif kan,
pengecualiannya banyak banget gitu. Maka biasanya bisnisnya nggak bisa agresif gitu. Kalau teman-teman butuh agresivitas, misalnya kalian setup-nya excess of loss non proporsional, itu boleh, gitu ya teman-teman. Nih, jadi silakan bebas berimajinasi di sini. Nanti yang saya nilai adalah ketepatannya, gitu ya, ketepatan antara model bisnis teman-teman tadi dengan treaty yang disusun. Gitu, misalnya nyambung nggak nih gitu kan. Terus ketepatan dari model treaty-nya, itu benar nggak nih kalau surplus seperti itu, kalau retensinya sekian, lainnya sekian, benar nggak sih gitu, nggak mengada-ada gitu ya, pas gitu. Nanti saya akan nilainya ke sana gitu, benar nggak nih setting treaty-nya, gitu teman-teman. Jadi di sini nggak ada peraturannya nih teman-teman, tugasnya nggak kayak matematik atau apa teman-teman ngerjain secara tepat gitu, nggak. Di sini saya bebaskan teman-teman sesuai dengan imajinasi dan kreativitas dari teman-teman semua gitu. Ini berapa orang sih? 21 ya? 24 ya? Waduh, kalau bikin 2 kayaknya kebanyakan ya nanti ya. Iya, takutnya ini ya. Mungkin yang ini cuma 2-3 orang aja, nanti sisanya mungkin nyerahin aja nih. Kita nanti ini presentasinya di pertemuan terakhir kita ya teman-teman, di pertemuan 14, jadi teman-teman masih punya waktu 1 bulan, karena ini masih pertemuan ke-11 kan ya. Ya mungkin 2-3 bulan masih punya waktu. Nanti di pertemuan ke-14, jadi kita udah nggak ada kuliah lagi biasanya, di pertemuan terakhir, teman-teman nanti akan mempresentasikan tugas ini gitu secara online. Kalau mungkin nanti kita memungkinkan offline lebih baik lah, nanti kalau misalnya kita dapat izin untuk offline, nanti kita ketemu lebih seru tuh, ya kan, secara langsung gitu. Insya Allah nanti kita kalau teman-teman mau offline, nanti teman-teman koordinir aja gitu, kapan waktunya. Nanti insya Allah saya akan menyempatkan waktunya gitu, 2 jam lah, 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bentuk PPT kan Pak? Ya, bentuknya PowerPoint aja, jangan Word, jangan berupa kertas kerja gitu atau laporan. Bentuknya langsung PPT aja. Baik. Oke. Ini nanti kelompoknya jangan 2 deh ya, terlalu banyak nanti anggotanya. Dibikin 4 boleh deh ya teman-teman. 4 kelompok ya. Jadi 6 orang. Kelompok 6. Nah, itu bebas teman-teman kelompoknya, silakan. Kalau udah ada yang geng-gengan atau mungkin di mata kuliah sebelumnya udah ada kelompok juga silakan untuk dipakai. Ya, baik Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada diskusi? Kalau ada yang kurang jelas tentang tugasnya, mau japri saya ke nomor, ke WA saya juga silakan. Nanti konsultasi. Oke? Oke. Ada apa? Oh enggak, saya nggak pernah rekam. Oh iya. Ini udah direkam, yang ini. Enggak, Oh ini Pak. juga aku lupa ya, saya lupa ya. Kalau ini Teman-teman kemarin minta ya. ini saya merekam Pak, karena saya Oke. nanya gini soalnya 2 minggu lalu kurang jelas. Oke, saya nggak ngerekam Nesya. Ya Pak, makasih Pak. Kalau kurang jelasnya apa di ini aja. Nanti kapan di Japri atau minggu depan kita diskusikan di kelas juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kalau udah nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan materi kita malam ini. Saya akhiri ya teman-teman. Sampai ketemu lagi berapa? Awal tahun ya? Awal tahun Pak. Iya kan. Minggu depan kita libur ya? Iya. Iya Pak. Oke teman-teman, karena minggu depan kita udah libur, saya juga pengen mengucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Natal. Selamat teman-teman merayakan Tahun Baru buat semuanya ya. Semoga tahun depan lebih sukses ya teman-teman.
lebih baik lagi, lebih sukses, lebih banyak rezekinya, lebih sehat, lebih baik nilainya, teman-teman. Intinya kita menyongsong kehidupan yang lebih baik lah tahun depannya. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Sama. Terima kasih Pak.